Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum. Al-ayat. Wallahu a'lam amma ba'du. Bapak Ibu lan sedaya ingkang kula hormati, monggo kita wonten kesempatan minulya menika menjauhkan rasa syukur mata Allah Subhanahu wa taala fi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene dalam menika kula panjenengan sami saged makampat tunggal wonten ing menika majelis. Mugi-mugi rawuhipun para bapak ibu lan sedaya kita samedayanipun tansah dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam kita tansah kunjatuh dumatan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumatan keluarga, para sahabat lan kaum muslimin muslimat lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu lan sedaya mengenai kesempatan menika kawula badhe ngaturaken mengenai masalah ibadah pada saat bencana. Karena bencana itu datang, tidak ada yang bisa menduga. Musibah itu datang seringkali tidak ada yang tahu. Kadang-kadang tidak ada tanda-tandanya, kadang-kadang sih ada tandanya juga. Dan seringkali ini menjadikan manusia itu banyak yang belum siap secara syar'i. Maka inilah pentingnya kita itu mempersiapkan diri di saat-saat kita nanti mungkin menghadapi situasi yang demikian. Kita tentu berharap tidak menghadapi, tidak menjumpai atau tidak terkena musibah bencana, terutama bencana yang berat ya. Bencana berupa longsor, banjir, angin ribut ya, terus tsunami, gempa bumi, kebakaran dan lain sebagainya. Banyak sekali. Hari ini ada kebakaran sekarang lagi ini di Cilumur. Tadi saya lewat papakan mobil pemadam. Tapi informasinya katanya udah padam itu. Gara-gara membakar sampah. Bakar sampah merembet maring rumah. Maka hati-hati yang bakar sampah, cok palangan ditunggoni ya, atau dijauhkan dari hal-hal yang bisa membahayakan. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang pertama adalah cara bersuci pada situasi darurat. Nah, situasi darurat cara bersucinya kepriwe? Misalnya di suatu tempat, di suatu keadaan itu tidak ada air, atau ada air tapi kotor, najis. Nah ini misalnya, ya misalnya terdampar di sebuah tempat, di situ tidak ada air, maka bagaimana cara bersuci? Baik itu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Mau bengi bar ketemu bapaknya karo ibune, ijik-ijik bar ketemuan terus bencana glubrek, anak lindu terus pada ngungsi pada melaju. Padahal mau urung kober adus kepriwe wong anu ujug-ujug glubrek terus pada menyelamatkan pati jelerit melayu dewek-dewek
sing dinggo ya sing ana nempel nang aring awak misalnya liyane pada urung kegawak misalnya. Nah, dalam kondisi di mana tidak memungkinkan untuk berwudu dan mandi besar karena berbagai alasan, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tayamum sebagai penggantinya. Jadi gantinya apa, Bu? Tayamum. Tayamum bisa dilakukan untuk bersuci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi tayamum ini bisa jadi ganti. Jadi nek hadas besar, boleh tayamum gue orang guling-guling. Ya, oke kan tayamum nek kudune awake kudu kena banyu kabeh nggih. Sekujur badan iki harus terkena air semua. Lah wong ora ngerti ya, punya zamane sahabat Nabi ya mau anakku guling-guling. Nang ngaring apa jenenge? Pasir ya. Ya guling-guling ya. Anu lakukan banyu. Nah, ternyata ini boleh dilakukan dengan tayamum. Nah, hadas kecil misalnya apa? Kula jenengan sami nyun sewu ngentut. Pipis ya, terus atau kita buang air besar ya, utawane turu keturun nek karo jagong ora lendean ora batal ya, tapi nek turu nek kowe karo lendean utawane karo melumah utawane karo terlentang niku kudune dadi batal. Tangi-tangi urung wudu ijik-ijik miki anak glubrak niku nggih, anak bencana misalnya. Hadas besar itu apa misalnya? Misalnya itu karena haid atau selesai haid ya, selesai nifas, kemudian mimpi atau pertemuan antara kelamin perempuan dan laki-laki itu menimbulkan hadas besar. Nah, pesan Allah dalam surat An-Nisa ayat 43. Nah, ini Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biru'usikum biwujuhikum wa aydikum ila innallaha kana afuwan ghafura. Artinya, jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air kata Allah ini ya, falam tajidu ma'an fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan thayyiban, dengan debu yang suci, famsahu biwujuhikum, maka basuhlah atau usaplah wajah kamu, wa aydikum, dan tangan kamu, innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran surat An-Nisa ayat 43. Jadi ini ada beberapa yang menyebabkan. Yang pertama disebutkan di sini adalah sakit. Nah, yang kedua musafir. Yang ketiga karena buang air besar. Yang keempat karena menyentuh perempuan kemudian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Sama jelas gitu ya. Jadi dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mandi, dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk berwudu, maka kita boleh dengan bertayamum. Dan juga pesan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Nah,
Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kamu kembali dari buang air ya, dari WC atau menyentuh perempuan atau kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Bertayamum dengan apa? Fatayammamu sa'idan thayyiban, dengan tanah atau debu yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tangan itu. Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu. Supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya kita ini termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini keterangan ayat Qur'anipun surat Al-Maidah ayat 6 nggih. Monggo dicatat nggih. Nah, makanya kira-kira kalian nggih buka akun YouTube kula. Nah, ini saya juga rekam. Ya, rekam juga saya live streaming di rumah juga. Cuma dari sana suaranya saja. Menikmati malam Kamis sambil mendengarkan pengajian. Kalau itu pakai channel Liputan 24, kalau ini nanti saya pakai channel Mas Iksan. Bilang-bilang channel lagi. Ya. Adapun tata cara tayamum yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat adalah yang pertama. Ya, pertama ya niat dulu lah, niat dalam hati. Kemudian yang berikutnya menepuk kedua tangan ke tempat debu suci atau bagian permukaan dari sesuatu yang dianggap bersih. Ya mungkin ya kan lagi. Ya. Tapi kira-kira guys, yang penting di situ dipastikan orang anak najise. Nek nang kono gendang-gendang tembeleke, anak apa anak cemendile. Oh. Nggih. Buatan pas niku. Ya, sesudah ini kemudian didamu bukan dom cangkel apa tangan nggih. Nah, kemudian setelah itu diusap mukanya. Kemudian setelah mengusap muka boleh langsung mengusap kedua tangan atau nepuk lagi juga boleh. Ini kepenak banget ini, mengusapkan yang pertama muka, yang kedua mengusap pada kedua tangan sampai pergelangan tangan. Yang gini toh, yang gini toh ini. Nah ini gitu. Jadi orang ini bisa. Tapi ada pendapat yang lain itu sampai siku, ya boleh. Tapi kalau kita pakai yang enak kan, nah, enak banget itu pokoknya badan itu orang harus ngangel-ngangel. Sing angel-angel ku anu diangel dewek. Nggih. Nang rumah sakit lho ya, aku wong liyang ya ora sembahyang. Sembahyang angel-angel iki diangel-angel dewek niku. Sing angel-angel awake. Gusti Allah asline ya lho. Wah niku kan boleh-boleh Gusti Allah ngaturaken ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Gusti Allah ora ndadekna kula jenengan sami rupek sesek angel yo. Ngapain sebisanya semampunya, termasuk tayamum dulu luar biasa nggih. Jadi langgaran kudu nganggo banyu, jangan misalnya kena nandukane kudu wudu ngene karo nahan-nahan ini melasi. Misal ya, alhamdulillah. Nah, ini yang pertama. Jadi pun nggih solusine pun rampung niki wong bapak ibu sing nembek kumpul terus urung kebersihan terus glubrak karena katakan bencana melayu-melayu misalnya nangri pengungsian orang nemu bayi bergue nomor loro
sholat dengan pakaian yang terkena najis dan kotor. Lah sing digawa anak mau tule mau bapake karo ibune mau berblubrak karena bencana anak lindu gue melayu-melayu mana sing digawa sing digodhog. Dilalah anu wingi bar tinggo lunga-lunga maring pasar pas ndekong nang pasar ndekong dilalah ngelenggahi wonten temlek misalnya. Tapi si tinggo. Nah, dalam Quran umat Islam diperintahkan agar setiap kali hendak melaksanakan sholat terlebih dahulu hendaknya menggunakan pakaian yang bersih dan indah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nek arep sholat kon pada nganggo pakaian sing suci lan sing main. Nah. Kemudian dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa pakaian yang terkena najis tidak sah dipakai untuk sholat. Mangkene iki contone niku men gampang kula jenengan sami. Misale celanane utawa roke niku kenang kotoran. La tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min hulul. Tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa bersuci dan sedekah dari hasil korupsi. Kalau diterjemahkan, hulul itu yang mengambil yang bukan haknya. Nabi dalam hadis riwayat Muslim menyampaikan bahwa tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari hasil korupsi. Korupsi semiliar yang rezeki ya aku ya sedekah lah ring betul hak. Semiliar berarti pirang juta ya ya. Sewu ya. Apa ya? Udah 100 itu. Berarti naik sedekah 1 juta yang kecil ya. Naik semiliar umpamanya gitu. Semiliar kayaknya niku ya. Naik 1 triliun gue pirang miliar. Nanti berapa? 1 triliun. Lo korupsi nggak triliun loh. Tiba dilebukan jenengan orang muat duitnya. Jobongan jenengan kanan kiri kayak orang muat duitnya. Wah heboh. Sejutanya nanti juta. Jenengan yang duit paling angka pira. Iya. Ya. Jadi tidak sah sedekah dari hasil korupsi. Yang mungkin secara lahiriah ya main gue, tapi kan kurang pas gue. Jadi ketika sholat itu harus bersuci. Beberapa hal yang dikategorikan sebagai najis misalnya kotoran dan muntah manusia, kena muntah, kena kotoran, kemudian kena air madhi dan wadi. Madhi itu adalah keluar dari kemaluan laki-laki, sifatnya bening dan lengket. Air ini keluar disebabkan karena syahwat yang muncul karena memikirkan atau membayangkan sehingga kemudian menimbulkan rangsangan. Wadi adalah air putih kental yang keluar dari kemaluan seseorang setelah kencing. Jadi ada madi, ada wadi. Ini termasuk najis. Kalau air mani tidak najis, Bu. Kalau air maninya itu tidak najis. Justru yang najis itu adalah air wadi dan air mani. Jadi kalau misalnya ada rangsangan kemudian teles, nah itu sing najis. Kemudian kotoran hewan khususnya yang haram untuk dimakan. Kotoran hewan. Kemudian bangkai hewan, anjing dan babi. Nah, kalau kena ini termasuk najis. Nah, jika pakaian seorang terkena dari yang ini tadi itu tidak sah untuk sholat. Klambine kenang temblek niku nggih sing paling kepenak buat contoh misalnya. Namun dalam kondisi bencana di mana tidak memungkinkan untuk berganti pakaian, gawane klambine siji tok. Arep ganti lambang bonek. Arep ganti orang gawa. Kepriwe kowe? Nah, kewajiban sholat harus tetap ditunaikan sekalipun salah satu syarat sahnya tidak terpenuhi dalam kondisi ini. Inilah yang disebut dengan kondisi namanya darurat.
darurat. Jadi mangkene iki sing contoh niku baru kumpul klubrak terus ngono melayu terus pokoknya misalnya menyelamatkan diri masing-masing. Nah karena orang anak gantine terus orang ganti umpamanya orang bisa, nah dan seterusnya. Maka di sini ada kaidah, nah kaidah usul fikih. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang asalnya dilarang. Jadi nek kondisi darurat sing kaya gini ya wis premane. Lah ganti. Apa enggaknya orang sholat, nah itu. Jadi tetap sholat walaupun dalam kondisi darurat seperti tadi saya sampaikan. Nah, pun jelas nih Jadi ini karena apa darurat. Sing jenenge darurat ya orang nganggo langganan ya cukup sepisan ngalami misalnya aja dipilih maning misalnya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga yang akan kita bahas adalah melaksanakan sholat dengan aurat tidak tertutup sempurna. Nah mau gue mau. Esuk-esuk terus glubrak terus melaju, anaknya kelambi sing tinggo, ibunya orang kober nggawa ruku. Nah, orang kober nggawa ruku, anak sing kober nggawa ruku mukur dhuwurane tok. Misalnya, misorane ora kegawa misal. Nah dalam kondisi kacamata fikih kondisi bencana juga sebenarnya dapat digolongkan ke dalam situasi tadi mangkin ini darurat. Nah, maka ini bisa dimaklumi ya. Dengan demikian hukum sholat tetap wajib dilaksanakan walaupun aurat tidak bisa tertutup dengan sempurna. Nah misalnya bapake boleh melayu-melayu makin iki mukur nganggo celana pendek sing nang dhuwur dengkul. Nek celanane nang isor dengkul watese esi kenang nggo salat. Tapi ki mau bapake masalahe gawane nang dhuwur dengkul watese. Maka Allah berpesan tadi di awal saya sampaikan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Kon pada bertakwa mari Gusti Allah sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Ya aku bisa kayak gini. Lawar sholat, ini langkah ruku. Aku nganggo kayak gini, mukur nganggo misalnya kelambi sing digotok misalnya. Nah ini. Kemudian Rasulullah dalam sebuah hadis menyampaikan faida nahaitukum man syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amri fa'tu minhu mastata'tum. Nah, ini hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Jika aku melarang kalian dari suatu perbuatan maka jauhilah sejauh-jauhnya, kata Nabi. Jika aku memerintahkan kalian untuk melakukan suatu perbuatan, maka lakukanlah sebisa kalian. Nah, jadi naik larangannya Gusti Allah, larangannya Kanjeng Nabi kon golek ngedawi seadoh-adohe. Aja perek-perek. Tapi naik perintah kata Nabi, fa'tu minhu mastata'tum. Maka lakukanlah sebisa kalian, sebisane. Wong anu salat ora bisa karo ngadeg, ya ora apa-apa, sing penting tetap salat. Ganjarane kepriwe? Ganjarane ya urusane Gusti Allah. Moga-moga sing mau kowe karena wong sing lagi rekasa malah tetap salat, moga-moga ganjarane luwih akeh tinimbang sing dalam kondisi normal. Nah, sing penting tetap sholat. Paham itu ya? Ada sebuah kaidah yang berkaitan dengan ini. Nah ini biasanya dipelajari pada ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah fikih, ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya fikih. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan membawa kemudahan.
Jadi maksudnya adalah hukum-hukum yang menimbulkan kesulitan dilaksanakan atau berada di luar kapasitas manusia untuk mengamalkannya, maka diberi keringanan oleh syariat untuk dijalankan sesuai kemampuannya. Ini saya baca di buku Himpunan Putusan Tarjih yang sudah dikaji oleh para ulama. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini tadi sudah, jadi dalam kondisi darurat walaupun auratnya tidak sempurna kita tetap sholat. Aja nunggu ngenteni dikirimi ruku, dikirimi mukena. Engko dikirimi mukena anu waktune wis entek. Sebisa mungkin melaksanakan sholat secepatnya karena kondisi darurat itu. Nah, yang keempat, teknis sholat dalam suasana bencana. Jadi misalnya pada pengungsian, ketika orang berlari-lari, ketika orang sedang dalam kondisi kepanikan dan seterusnya. Nah, ini ada yang namanya istilah rukhsah. Apa Bu? Rukhsah, keringanan. Pelaksanaan sholat bisa dilaksanakan dengan cara sholat di jamak. Di jamak gitu ya, dikumpulkan. Baik itu cara jamak takdim maupun jamak takhir. Nah, jadi Rasulullah itu pernah diceritakan bahwa menjamak sholat tidak dalam situasi bencana atau ketakutan, melainkan dalam kondisi normal juga bisa. Misalnya maknanya dalam situasi bencana maka sholat jamak dilakukan. Nah, dalam kondisi normal saja boleh jamak, apalagi dalam kondisi darurat boleh. Nah, dalam kondisi situasi bencana, bagi siapa yang mengalami kesulitan seperti ini, melakukan sholat misalnya karena cedera, karena luka, karena sakit, yang tidak bisa duduk, maka jika tidak mampu dia bisa melakukannya sambil berbaring semampunya nggih. Idza ta'azzarul aslu yusaru ilal badali. Nah, niki kaidah ya. Di kaidah ini dibuat oleh para ulama untuk membuat produk hukum yang kemudian menjadi lebih mudah dipahami. Apabila uzur yaitu berhalangan pada yang asal, maka dialihkan kepada penggantinya. Jadi aslinya sholat gue kan kudu ngadeg, tapi karena uzur, karena orang bisa ngadeg, utawane ngadeg gue lara, utawane ngadeg gue dengan berbagai kondisi berdiri itu menyebabkan dia tidak kuat, tidak nyaman ketika sholat. Sholat karena nahan misalnya, ya dia lebih baik dia dengan duduk misalnya. Kalau jago kalau lenggah esilara boleh dengan berbaring turunan esilara kepriwe. Ya pakai isyarat nih para jawab. Allah. Aja diguyung karena mau sholat kalau lagi malah diguyung, kamu lagi apa ya? Mandan apa loh soalnya? Nah dihadapkan tuh ceritanya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau nek wis ora bisa ceritanya ora bisa kepriwe karo mripat nggih. Kedip-kedip ngono iki. Ki meh apa ya? Jenenge kedip malah dikedip-kedip. Isyarat mata sambil pikiran fokus ya. Nah, wis penak banget lah agama Islam iki. Nah, wis ya. Ini bahasannya kayak Mas Arif ini mengko bekal MDMC kayak. Kemudian yang berikutnya yang kelima, sholat pada situasi evakuasi. Wah, lagi pada melayu kabeh, lagi pada junggah-junggah nang maring truk, lagi pada junggah nang maring mobil, utawane nang perahu, nang ndi, lagi evakuasi. Penyelamatan. Nah,
Misalnya ada kapal yang oleng, kapal oleng mandan suwe, mulai jam telu sore nganti tekan bar maghrib, kan orang menangi waktu asar. Maka kewajiban sholat tetap niku tidak gugur, karena sholat adalah kewajiban yang tidak dapat digugurkan kecuali 3. 1, hilang akal hilang, bunang di. Yang kedua karena haid, yang ketiga karena nifas. Nah, dalam kondisi sholat tidak dapat dilakukan pada waktunya karena alasan emergensi, maka sholat dapat dilakukan pada waktu yang memungkinkan. Ketika dia bisa sholat, ya sholat segera. Jadi misalnya sholat dalam kondisi lagi melaju-melaju itu udah bisa. Misalnya tsunami, banyune buanten terus weruh melayu kan ya. Nah, padahal waktunya bisa pentong. Misalnya, ya, pada dasarnya tidak ada dalil yang kuat untuk mengqadha sholat. Aslinya orang anak istilah qadha sholat, terutama yang mereka meninggalkan secara sengaja. Akan tetapi jika ada seseorang yang tidak melaksanakan sholat pada waktunya karena ada halangan syar'i seperti tidur, lupa dan lain sebagainya, maka yang bersangkutan melakukan sholat ketika dia bangun, atau ketika ingat. Ya, jadi ketika kita misalnya turu jam 11 awan, tangi-tangi jam 4. Begitu tangi kudu langsung sholat duhur. Tangi mau. Nah, permasalahan kehilangan waktu sholat karena situasi evakuasi dapat diibaratkan seperti orang ketiduran dan lupa. Ilatnya atau alasannya sama-sama meninggalkan sholat dengan tidak disengaja. Jadi konek rampung misalnya dievakuasi, baru kemudian dia secepatnya melaksanakan sholat. Bon ya, kali di samping ya, luar biasa nih. Mungkin barokah samudayanipun sing gawa pancitan pikantuk barokah, sing dahar angsal barokah. Amin ya rabbal. Terus sing seterusnya niki Bapak Ibu lan sedaya. Kita kan tadi boleh sholat jamak, sholat jamak boleh ya, baik jamak takdim maupun jamak takdim. Batasnya pirang dina. Nah, misalnya ini ya, mudah-mudahan kita tidak mengalami ya. Na'udzubillah min. Ini sebagai pengetahuan. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa bagi yang dalam kondisi safar atau perjalanan, batasan waktu jamak kosornya adalah 19 hari. Sedangkan bagi yang dalam kondisi bencana, tidak ada batasan pasti kapan paling lama jamak dilakukan. Wong bencana. Batasan sebenarnya adalah hilangnya kesulitan. Jadi kalau yang menjadi batasan itu, kalau dalam perjalanan musafir, Bapak Ibu boleh menjamak kita itu berapa, maksimal 19 hari. Nah, ketika bencana itu batasannya kapan? Ketika hilangnya kesukaran atau masakoh. Jadi nek wis kepenak oleh sembahyang, apa maneng wis kepenak oleh sholat jamaah, ya wis orang anak alasan kon sholat jamak maning. Nah, jadi hilangnya kesukaran, masakoh dan kesempitan atau haraj itu sendiri. Jadi jika situasi menyulitkan itu sudah hilang, ya, maka selama waktu tersebut jamak kalau yang kesulitannya sudah hilang, itu tidak perlu dilakukan sholat jamak kembali.
Oke. Ini yang tentang batasan waktu jamak pada saat bencana. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, tidak memaksakan diri puasa pada saat di pengungsian. Puasa kena, orang puasa ya tergantung dari kenyamanan masing-masing. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Allah tidak menciptakan kesulitan dalam beragama bagi kamu sekalian. Kita ini dipermudah. Bagi orang yang sakit, orang sedang dalam perjalanan boleh untuk tidak berpuasa. Demikian pula bagi orang yang sedang dalam pengungsian, dalam bencana, korban dan lain sebagainya, dan termasuk relawan di dalamnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka menjumpai kesulitan dan kesukaran untuk tetap melakukan kewajiban puasa sebagaimana mestinya. Mentenangkan puasa, misalnya dia evakuasi. Nah, ini kan butuh tenaga, butuh apa? Boleh puasa, boleh dia tidak berpuasa dan mengganti pada hari yang lain. Bahkan bisa jadi dengan puasa itu menimbulkan kesulitan bagi dirinya. Nah, oleh karena itu adalah suatu tindakan yang kurang tepat jika tetap berpuasa padahal tidak mampu dan berada dalam situasi yang sulit seperti kondisi ketiadaan logistik dan lain sebagainya. Ya, jadi pesan Allah dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menciptakan kesulitan dalam beragama bagi kamu sekalian. Nah, nggih. Jadi nek lagi pas menangi bulan puasa, boleh puasa, ya lihat situasinya. Kalau misalnya tidak memungkinkan, juga tidak berpuasa. Ya. Nah. Kemudian yang ke-8, memberlakukan jenazah korban bencana. Oke, misalnya kita jadi relawan atau kita menjumpai nanti di mana, ini sebagai pengetahuan. Pada dasarnya kewajiban kita terhadap jenazah itu 1, memandikan, 2, mengafani, ngulesi, dipunteleri. Kemudian yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, mengubur. Nah, dalam kondisi misalnya bencana itu boleh tidak dimandikan, ya, boleh tidak dikafani, tapi dibuntel. Anak-anak boleh kafan, kain kafan orang anak, kudu nunggu kiriman misalnya, ya dibuntel seanane, kalau jarit kena, kalau sarung kena, kalau gombal apa baik kena. Orang anak gombal, anaknya apa? Kudu gedang. Orang anak, ya daripada misalnya itu terbuka kan, itu tidak baik gitu. Okay. Nah, dalam kondisi bencana yang menelan korban, misalnya jumlahnya banyak, pakai nanti korbannya masal, terus golek konangan nulis pirang dina kan wis mampu. Ya. Nah, sehingga menyulitkan untuk diberlakukan sebagaimana normal pada umumnya, maka jenazah boleh untuk tidak dimandikan dan boleh tidak dikafani. Artinya dikafani sing sebagaimana mestinya itu, kayak biasanya ini kok. Namun jenazahnya tetap wajib disolat. Nah, itu sing wajib. Jadi sing paling penting nek dalam kondisi darurat itu sing wajib tetap kudu disolat. Jejer misalnya. Sholat orang tuh siji-siji bareng, ya. Saya seniki sing nang Maroko karo nang Libya.
puluhan ribu. Mati 10 gua akeh banget nggih. Puluhan ribu. Innalillahi wa inna ilaihi. Ayo dulu kita pernah di Indonesia di Aceh nggih, ratusan ribu. Semboyang masuk. Jadi nang maring Libya gue pating geletak. Sing nulungi karo sing ditulungi akeh sing ditulungi. Oke banget pating geletak. Sekarang udah berkurang sekarang, tinggal puing-puing sisa-sisanya. Nah, jenazah cukup dibungkus dengan pakaian yang ada maupun kain yang ditemukan seadanya. Jadi samane gue nanti mbok mungkin anane kaya iki butul bae butul. Wes yuk salat yuk. Allahu Akbar. Nah, ini kok nggih bar salat terus di kubur. Yo aja mati kubur dikubur. Ini penting kubur kewajiban ngene. Jadi salate kalau dikubur kubur pendem nggih. Nah. Kuburnya masalah. Ngono anu akeh yang undang bulldozer nggih. Rusak ngono. Yang bulldozer. Nang ngutuk siji ngetuk siji menjane wong 1000. Ngetuk 1000 luangan untuk siji nggih. Sing ngerjari wong pirang-pirang Nah, terkait dengan penguburan hal tersebut bisa dilakukan secara massal dan tidak perlu dipisahkan antara pria dan wanita. Nek anu massal. Apike dipisah jane lanang dewek, wadon dewek. Jadi jenazahnya itu. Tapi ketika dalam kondisi yang amat sangat darurat, ya kepriwe maneh campur. Ya sing sopan aja di untal-untal nang sing Allah nggih. Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Ya, ya. Dan ini kondisi-kondisi yang memang tidak kita harapkan, tapi ini terjadi di belahan bumi ya. Nah, Allah menyampaikan ini ayat yang mestinya harus kita hafal ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Yang mampu nih kayak niku. Tapi gini urusan jenazah sing kali niku sing paling penting ya, disolati karo di kubur. Aja nanti dicor napa. Nggih. Umpamane ora bisa nyolati ya golet sing bisa nyolati. Umpamane ora bisa ngubur yang golet sing bisa ngubur. Ngubur dhewe kan lumayan nggih, ukuran menungsa nggih, ukuran mandan aman pirang meter kuwi. Ya, misale ya, semeter. Kan lumayan, pela-pelo ngeduk dhewe kan nggih. Ukuran lubang jenazah itu. Jadi kalau jenazah kami bayang umpamane aku sing di kayak ngapa, sehingga kita memperlakukan jenazah itu dengan sebaik-baiknya. Nomor sangat, sholat gaib untuk mafqud, jenazah yang hilang. Nah, siki umpamane jenazah hilang. Orang ketemu, orang ngerti urip, orang ngerti mbuh mati. Kepriwe kowe? Misal terjadi banjir, begitu. Liane wis pada ketemu, liane wis anak sing ketemu mati, anak sing ketemu urip, nege ilang. Nah, melakukan sholat jenazah untuk orang jasadnya hilang atau tidak ditemukan adalah ibadah yang masyru', artinya boleh. Syaratnya adalah keyakinan menurut kelaziman. Jadi yakin menurut ukuran normal ki wis mati. Ukuran normal ya, ukuran pada umumnya biasanya. Bahwa orang tersebut sudah benar-benar wafat, misalnya terkubur puluhan meter. Di bawah longsoran atau hanyut di laut selama berhari-hari. Dalilnya adalah keumuman praktek Nabi yang menyolatkan jenazah setiap muslim yang meninggal. Jadi itu adalah keyakinan pada umumnya. Ya umumnya ana misalnya longsor ya, misalnya naudzubillah longsor belum, terus diyakini wonge nang kono.
Wong anu wis pirang dina ya menurut keyakinan kita dia sudah wafat. Boleh dilakukan sholat, disolati. Nah kayak gini kan orang bisa dikafani, orang bisa malah bisa terkubur ya. Nah ini dianggapnya adalah namanya sholat ghaib ya, sholat jenazah tidak nampak, tidak kelihatan atau tidak hadir di depannya. Selain itu dapat pula dikiaskan kepada praktek sholat ghaib, yaitu sholat jenazahnya tidak di hadapannya. Ya, sholat jenazah maring kancane dewek sing ninggale nang aring ngarep. Nggih, kula jenengan sami saged nyolati saking niki. Rasulullah pernah melakukan sholat ghaib untuk wafatnya Raja Najasyi Ethiopia. Jadi ini misalnya umpamane niki umpamane wih disolati let timbang dina wong e bali wong riwe. Urip maning nggih nah ngono dilalai kowe anu pas longsor wong e kowe lunga maring Purworejo ora ngomong maring tanggan. Wis disolati terus bali. Ya ora salah mau nyolati mau kan keyakinannya wis mati. Orang gawa HP, orang anak kabar, orang apa sing gue malah orang ngerti omahe kena longsor ngerti-ngerti baca Bali misalnya. Ya itu di luar kemampuan kita ya. Ya minta maaf bae mari sing disolati gue maaf gitu. Jadi saya mau wingi ujar kula panjenengan pun saya wong niki kurugan omahe kula jar kula perlu waktu semono kurang sejam dengan nang kono lagi ngarit misalnya. Jadi misalnya kita keyakinannya begitu. Nah yang terakhir ini Mas bagiannya Mas Arif ya. Dana zakat untuk korban bencana. Nah, uliah orang. Allah telah menentukan 8 golongan ya. Kemarin saya menyinggung juga tentang fikih zakat. Yang berhak menerima zakat dalam Quran innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf, kemudian yang memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk yang berjuang di jalan Allah, dan untuk yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, 8 golongan, 8 asnaf. Ayat di atas memang tidak secara spesifik menyebut korban bencana. Nah, orang anak nang kono korban bencana, orang anak. Namun demikian melihat kondisi yang sedang dialami oleh korban bencana tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan bagian dari dana zakat yang dianalogikan sebagai golongan fakir dan miskin. Dianggap baik sing kenang bencana gue golongan masuk keluarga fakir dan miskin. Jadi orang anak kelompok zakat gue sing kenang bencana orang anak. Anaknya dia dianalogikan atau dia dimasukkan ke dalam kelompok fakir dan miskin dengan pertimbangan bahwa korban bencana itu berada dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Karena butuh dia menjadi miskin, walaupun mungkin dia kaya raya ketika brek kena bencana kan saat itu dia sedang miskin. Nah, gitu. Orang duit apa? Duitnya kurukan lemah, emasnya kurukan lemah, apa-apanya kurukan, mobilnya kurukan lemah, dari sing dinggotrok. Ya kan jadi miskin. Itu jenenge miskin dadakan. Nah, sebagaimana pengertian fakir miskin menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan. Nah, dalam keterangan di atas sudah dapat dipahami bahwa penyaluran dana zakat untuk korban bencana diperbolehkan dengan ketentuan diambil dari bagian fakir dan miskin, atau juga dalam kelompok gharimin, yaitu orang yang berhutang, karena dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya.
Jadi dianggapnya wong kayak mau sing mati kena bencana kuwi ana sing bareng duwe utang. Korban bencana harus berhutang. Dengan demikian bagian mustahik yang lain tidak terabaikan karena dapat disalurkan secara bersama-sama. Nah, jadi karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, akhirnya utang, dianggapnya dia sebagai ghorimin atau orang yang punya utang. Nah ini Bapak Ibu, kondisi bencana, fikih bencana kaitannya dengan masalah ibadah pada saat bencana. Atau sambung terang lagi intinya dalam kondisi darurat sesuatu yang tidak boleh diperbolehkan. Ya ngalap cekat seperlunya aja nanti langganan. Contoh makanan ya. Dalam kondisi darurat niku wonten ing surat Al-Maidah ayat 3 disebutkan ulin mangan panganan sing haram nalikane darurat anu ora nama dia. Jenengan numpak perahu ketrek terus ombaknya gede terdampar nang sebuah pulau. Orang anak panganan nang kono dilarang, anaknya nang kono nyuwun sewu babi. Wah, udah kepremaning orang mangan dan orang kencot banget wis mulus banget itu orang mangan. Buat ini di sembelih ya terus dipanggang. Enak bening yo. Wah, bener ae. Kuwi ngesung balik aja goleti maning. Itu karena dalam kondisi kuwi seperlunya ngarang nyambung urip bar mangan gue terus anak perahu liwat jenengan terus ngobong sampah si mau bakar niku akhirnya wong sing niku weruh kayak anak kehidupan terus ditulungi bar gue ajang golek maning niku kayak niku. Jadi inilah kemudahan, inilah rukhsah, inilah kondisi darurat yang menyebabkan sesuatu kadang-kadang berubah. Mungkin-mungkin wonten hikmah manfaatipun kita akhiri kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.